Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang selalu diperbincangkan di dalam konteks kita puasa, yaitu tentang pemurnian jiwa atau tazkiyatun nafas. Jadi Ramadan dan ikhtiar untuk memurnikan jiwa. Nah, teman-teman sekalian, eh, tema ini akan diampu atau akan diulas. Kita akan dibantu untuk memahami topik ini bersama Dr. Muhammad Sobi Ibrahim. Beliau adalah Direktur PGSI atau Paramadina Graduate School of Islamic Studies di Universitas Paramadina Jakarta. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan kita akan mulai saja perbincangan kita pada sore hari ini. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa topik kita adalah tentang Ramadan dan ikhtiar memurnikan jiwa. Ini adalah topik yang sering diperbincangkan oleh banyak mubalik, banyak kiai, ustazah, di mana-mana bicara soal puasa dan pemurnian jiwa atau pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas. Nah, istilahnya ini sudah bicara banyak, tetapi hanya bicara pada konteks yang umum. Nah, kita akan coba masuk kepada sisi yang lebih spiritual. Maksudnya adalah kita akan diberikan pemaknaan bahwa jiwa kita, manusia itu lahir pada awalnya adalah sebagai satu makhluk yang fitrah, satu makhluk yang bersih, katakan gitu ya. Kemudian kita berjalan di dunia, kita bertemu dengan banyak hal dan ada banyak kemelekatan di dalam diri kita yang itu kemudian menjadi hijab kita untuk bertemu dengan Sang Kholik. Nah, inilah yang kemudian dituntut melalui puasa, kita dituntut untuk memurnikan kembali badan kita, jiwa kita, untuk kembali kepada fitrah kita, yaitu yang cenderung pada kebaikan dan kemaslahatan dan kebenaran. Nah, ini akan kita bahas teman-teman sekalian pada sore hari ini bersama Dr. Muhammad Subhi Ibrahim. Saya persilahkan saja Kang Subhi. Kita punya waktu 1 jam, kira-kira 1 jam kita untuk bicara topik ini, dan apa namanya, biasanya kita gunakan 20 menit pertama untuk memaparkan topik ini, Kang Subhi, biasanya. Kemudian setelah itu kita akan merespon pertanyaan dan komentar dari teman-teman yang dikirim di kolom komentar. Sekaligus pada momen ini saya undang teman-teman untuk mulai memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Silahkan, nanti akan kita bahas satu persatu. Kang Subhi, waktunya saya berikan. Ya, baik. Terima kasih Bang Rozi. Suara saya terdengar jelas kan? Dengar. Bagus, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita ada dalam forum ya, forum pencerahan Ramadan ini. Tema kita ini tema perennial, tema abadi, tema yang selalu diperbincangkan dalam setiap kita bertemu dengan Ramadan ya, dengan satu momen atau satu paket waktu yang memang disediakan oleh Allah untuk melakukan satu ritus yang disebut saum atau puasa. Nah, dalam konteks perbincangan kita, yaitu puasa dan pemurnian jiwa, kita akan mulai dari satu pandangan antropologis terlebih dahulu ya. Pandangan antropologis Islam, pandangan antropologis dari alam pikiran yang diintrodusir dalam Al-Quran. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi manusia ini ketika lahir ke dunia ini atau terlempar gitu ya, ini bahasanya Heidegger ya, terlempar ke dunia ini itu dalam situasi murni ya, dalam kondisi kemurnian ya. Nah, ini bisa tergambar dalam beberapa, misalnya ayat Al-Quran juga ya menunjukkan hal tersebut, bahwa manusia itu di dalam dirinya ada ruh ilahi, lalu kemudian juga dalam hadis Nabi juga disebutkan seperti itu, bahwa kita adalah fitrah, kita adalah memiliki kemurnian ya, jadi bersih, putih begitu. Yeah. Nah, ketika kita lahir ke dunia ini, kita sesungguhnya sedang mengalami apa yang disebut sebagai perjalanan panjang. Perjalanan panjang atau pengembaraan, saya menyebutnya sebagai pengembaraan. Jadi kita ketika hidup adalah pengembaraan dari satu titik ke titik yang lain.
Tapi sebenarnya titiknya ini sama ini, Bang Rozi ya. Ya. Jadi alfa omeganya sebenarnya sama gitu ya. Jadi seorang Muslim, orang yang beriman itu meyakini bahwa hidupnya itu adalah perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari Ya, ya. Allah kembali ke Allah. Jadi perjalanan apa melingkar ya sebenarnya ya. Jadi bukan perjalanan apa yang ke depan terus gitu menjauh dari Ya. titik awalnya, tapi sebenarnya perjalanan melingkar gitu ya. Nah, Lingkar. ketika kita lahir, maka kita memulai perjalanan kita di satu negeri asing ya yang apa yang sebenarnya di satu sisi itu membantu kita mengerti tentang hakikat diri kita, tapi di sisi lain dia juga berpotensi untuk menjajah kesadaran kita gitu. Ketika kita lahir ke dunia ini, maka kita mengalami satu situasi, satu kondisi di mana kita uh, terlempar ke alam material, ya, ke alam material. Sedangkan hakikat diri kita itu bersifat spiritual, bersifat rohani. Kita masuk ke alam material. Nah, selama di alam material ini, kita mencoba untuk terus memiliki kesadaran, Bang Rozi ya. Jadi Ya. kita itu sesungguhnya sedang melakukan perjalanan, mengingat-ingat lagi begitu ya asal kita supaya kita bisa balik lagi sebenarnya gitu. Tetapi kemudian dalam kenyataannya sepanjang perjalanan banyak orang atau sebagian banyak ya orang itu mengalami distraksi, Ya. mengalami pengalihan begitu ya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang menarik di dunia ini. Ada misalnya benda-benda ya, kita ketemu dengan mobil, kita ketemu dengan rumah, kita ketemu dengan uang, kita ketemu dengan kenyamanan-kenyamanan yang bersifat ketubuhan gitu. Nah, inilah yang membuat kita mengalami apa yang disebut sebagai kemelekatan tadi kalau disebut Bang Rozi ya. Jadi kemelekatan, kita itu terlalu cinta Bang Rozi. Jadi hal-hal yang terlalu inilah yang nanti akan membuat jiwa kita, diri kita itu melekat pada yang duniawi ya. Pada yang benda-benda atau lingkungan material yang kita temui dalam keseharian itu. Nah, terlalu cinta atau terlalu benci Bang Rozi ya. Jadi kalau terlalu cinta itu melekat betul ya dalam diri kita. Begitu juga terlalu benci begitu ya. Kalau kita benci terhadap sesuatu maka jiwa kita itu tertutupi gitu ya. Jadi kalau saya mengandaikan jiwa kita itu seperti katakanlah kalau besi ya, besi murni begitu. Nah, sepanjang perjalanan kita itu kita bertemu dengan berbagai tadi itu ya, berbagai hal yang membuat kita tertarik dan itu menempel ya. Jadi ada karat-karat gitu ya. Karat-karat dalam besi murni kita. Nah, bagaimana perjalanan kita ini bisa berhasil sampai kembali kepada yang ilahi gitu ya. Jika kemudian kesadaran kita itu tertutupi oleh perasaan atau rasa cinta kemelekatan kita yang terlalu tinggi pada yang material atau terlalu benci kepada yang material gitu ya. Jadi dua hal itu juga sama ya posisinya gitu ya. Itu yang menutupi kesadaran kita. Kesadaran kita sehingga apa efeknya? Efeknya adalah kita kehilangan orientasi. Orientasi apa yang disebut sebagai orientasi eskatologis ya. Jadi orientasi hidup kita yang bahwa tujuan akhir hidup kita itu adalah pulang kepada yang ilahi begitu ya. Dengan keseluruhan diri kita yang ruhani itu. Nah, nyaman di dunia ini. Banyak orang yang betah, Bang Rozi, di dunia ini. Di dunia material ini akhirnya. Banyak orang yang merasa ya sudahlah memang hidup ini cukup di sini saja gitu ya, yang meyakini seperti itu sehingga kehilangan perspektif keakhiratannya gitu. Nah, inilah yang membuat orang kemudian
tadi itu ya, kehilangan orientasi akan tujuan akhir hidupnya, yang membuat tindakan perilakunya itu lepas dari kontrol ya, lepas dari kontrol dari yang luhur gitu ya. Nah, momen puasa itu adalah satu rentang waktu, satu simulasi lah kalau saya menyebutkannya ya, yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada manusia agar mengembalikan kesadaran rohaninya begitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, ketika kita puasa kita melakukan distansiasi, kita melakukan pengambil jarakan pada sesuatu yang bersifat tadi itu duniawi, yang bersifat material. Yang paling esensial atau yang paling dasar yaitu kebutuhan-kebutuhan primitif kita. Yaitu apa? Kalau mau disingkat itu kan MMS ya. Jadi selama puasa kita menghindari jeratan MMS gitu ya. MMS itu makan, minum, dan seks. Itu kan yang coba untuk kita ambil jarak ya. Jadi sebenarnya bukan menafikan bahwa manusia itu butuh MMS, tetapi hanya mengambil jarak pada rentang waktu tertentu. Dalam arti itu sesungguhnya puasa itu kan sebenarnya adalah simulasi ya. Ritual itu sebenarnya adalah simulasi. Simulasi untuk apa? Nah ini yang perlu kita renungkan sebenarnya. Simulasi untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak identik loh dengan sesuatu yang material. Kita tidak identik loh dengan kebutuhan-kebutuhan dasar hewani. MMS itu kan kebutuhan dasar hewani ya. Jadi kita itu nggak identik dengan itu. Kita bisa kok mengambil jarak. Kita bisa secara sengaja itu menunda ya. Menunda kepentingan-kepentingan rendah kita gitu ya. Nah, inilah yang coba untuk diajarkan selama puasa, yaitu bahwa kita itu bisa bisa menahan diri. Puasa itu kan disebutnya al-imsak ya. Al-imsak artinya menahan diri. Artinya secara sengaja kita memang mengambil jarak dari determinasi ketubuhan kita, kehewanan kita yang paling dasar. Sehingga kita kemudian menyadari bahwa oh iya, aku itu sebenarnya bukan yang material itu. Aku itu bukan tujuan hidupnya adalah mengejar pemenuhan makan, minum, dan seks begitu ya. Ada tujuan hidup yang lebih tinggi, yang lebih luhur gitu ya. Yaitu kembali kepada yang ilahi. Itu yang pertama Bang Rozi ya. Jadi dengan cara seperti itu kita kemudian selama puasa itu sesungguhnya kita sedang menginjeksikan atau bukan lebih tepatnya mungkin menghidupkan kembali kesadaran bahwa diri kita itu adalah bersifat ruhani begitu ya, yang merupakan jati diri kita. Kalau kita sudah tahu jati diri kita seperti itu, maka kita perlu memeliharanya bukan hanya selama 1 bulan, tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Sehingga seharusnya dengan puasa ini kita bisa menahan diri dari segala determinasi-determinasi yang ada di luar diri kita. Gitu. Orang mudah sekali untuk tidak korupsi ya, kalau dia menyadari filosofi puasa ini, hikmah dari puasa ini, yaitu kalau ada keinginan-keinginan kita gitu ya. Keinginan kita itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan disebut hawa nafsu. Hawa itu kan keinginannya, nafsu itu diri gitu ya. Yang kemudian ternyata itu membuat kemanusiaan kita itu tercederai begitu ya. Maka kita seharusnya bisa mengambil jarak. Itu yang pertama Bang Rozi. Yang kedua ya, puasa juga itu sesungguhnya sedang mengajarkan kita tentang apa yang disebut sebagai menyadari kehadiran yang ilahi. Jadi selain menyadari diri sendiri, ya, tetapi juga menyadari yang ilahi. Gitu. Ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia, ibadah yang ya kita sendiri ya, saya sendiri dan Tuhan yang tahu, Allah sendiri yang tahu gitu ya. Saya di sini dengan Bang Rozi. Bang Rozi nggak tahu juga kan sebenarnya. Hakikatnya saya puasa apa enggak gitu. Yang tahu kan saya dengan Allah gitu ya. Meskipun mungkin kita meludah-ludah gitu ya, lemes gitu. Iya, bukan tanda-tanda puasa itu.
Puasa sebenarnya itu adalah kesengajaan kita untuk menjalin relasi paling pribadi, paling Tim ya. personal dengan yang ilahi sebenarnya gitu. Itu yang tertimbun oleh keseharian kita, Ya. yang tertimbun oleh keseharian kita. Jadi bahwa yang ilahi itu selalu hadir, selalu ada, selalu melihat kita gitu ya. Nah, seperti halnya para penceramah lain juga mengatakan ya, bagaimana mungkin kita ya, misalnya kita masuk kamar lalu kemudian di situ ada makanan dan kita tetap tidak memakan makanan itu. Itu kenapa? Itu karena kesadaran kita yang sangat tinggi bahwa kita sedang melakukan sesuatu, suatu tindakan yang itu diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang langsung mengontrol kita. Ya. Jadi dengan cara memiliki kesadaran seperti itu, ada semacam apa namanya integritas ya. Jadi integritasnya bukan disandarkan kepada sesuatu yang di luar diri kita, tetapi integritas yang keluar dari diri kita. Integritas yang berasal dari kesadaran pada kehadiran yang ilahi. Jadi integritas yang lahir dari satu satu kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir, bahwa kita menjalin relasi yang sangat personal dengan yang ilahi. Itu yang kemudian dalam filosofi Jawa disebut sebagai eling ya. Jadi eling itu atau mengenang yang ilahi itu memang sangat sentral, dan dalam puasa kita sesungguhnya sedang melatih secara simulatif bagaimana kita memiliki kesadaran. Ada satu ungkapan Bang Rozi yang menarik ya dari seorang sufi. Dia mengatakan begini, orang baik itu adalah bukan orang yang dia baik ketika ada di kerumunan. Jadi orang itu kalau kita mau mencari orang baik itu jangan cari di masjid ya, di tempat-tempat yang memang orang sudah ya lumrah lah berlaku baik ya, di tempat-tempat yang umum gitu ya, yang banyak orang tahu dan seterusnya. Jadi orang baik itu adalah orang yang ketika sendirian dia tetap baik. Nah ini ya orang-orang yang sesungguhnya punya integritas, punya rasa eling yang tinggi gitu ya. Jadi dengan dua simulasi itu yang yang diajarkan di dalam kurikulum Ramadan ini ya. Yang pertama adalah bahwa kita sesungguhnya sedang melakukan perjalanan panjang kembali kepada yang ilahi gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu kita harus waspada atas berbagai hal yang bisa mengotori hati kita, mengotori jiwa kita, yang membuat kita itu tidak bisa berpulang ya. Terlalu banyak oleh-oleh Bang Rozi. Jadi kalau kita mudik itu kan, kalau terlalu banyak ininya, terlalu banyak oleh-olehnya, kita nggak bisa jalan gitu malahan. Berat ya. Iya, terlalu berat gitu ya. Jadi kita itu harus ringan, kita harus bisa melepas yang duniawi itu malahan gitu ya, sehingga kita bisa berpulang secara baik pada yang ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selama puasa ini kemudian melatih ya kesadaran yang ilahi. Kalau dalam tradisi tasawuf disebut sebagai muraqabah ya. Jadi perasaan dekat dengan yang ilahi agar kita dalam hidup ini memiliki orientasi, agar kita selalu sadar bahwa kita selalu ada bersama yang ilahi dalam perjalanan pulang kita. Mungkin seperti itu Bang Rozi. Yap. Baik, terima kasih Kang Subhi atas pencerahannya pada sore hari ini, dan saya kira teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa ada banyak sekali gagasan yang mencerahkan pada percakapan kita pada di sore hari ini. Tadi saya catat ada tadi soal perjalanan panjang, bahwa kita harus di dalam perjalanan panjang di dunia ini kita pasti bertemu dengan sesuatu yang mengotori jiwa kita, maka puasa menjadi medium kita untuk membersihkan kembali bisa menghidupkan kesadaran kita lagi untuk melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Jadi umumnya itu, tapi tadi masuk pada dua hal. Yang pertama soal distansiasi, yaitu ya bagaimana memberi jarak atau mengambil jeda terhadap sesuatu yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang
ya yang melekat sehari-hari, yang sifatnya keseharian, kebutuhan primitif seperti makan, minum, dan berhubungan seksual misalnya. Dan kedua, ada momen kesadaran, apa, puasa ini adalah menjadi momen untuk menghadirkan kesadaran yang tentang yang ilahi. Nah, itu juga tadi disampaikan oleh Kang Subhi. Jadi kita mendapat banyak sekali hal yang terkait dengan bagaimana menghidupkan eh, bagaimana memurnikan jiwa, maksud saya. Bagaimana kita bisa memurnikan jiwa kita untuk sampai pada zat yang maha suci tadi. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin coba mendaftar beberapa pertanyaan dulu. Ini ada, setidaknya saya ingin masuk di satu dari Jainal Arif. Jainal Arif ini bertanya, apakah ada kesamaan antara konsep keterlemparan dengan takdir tadi, Kang Subhi? Ya, ya Bang Rozi. Ya. Eh, Keterlemparan ya. Ya. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita merenungkan ya bagaimana kita hadir ke dunia ini ya. Jadi dalam konsep keterlemparan itu memang ada eh, kedekatan konsep dengan apa yang disebut sebagai takdir ya. Karena begini, kalau kita renungkan ya, kita itu hidup, memulai kehidupan dan mengakhiri hidup itu sesungguhnya kita tidak melalui satu situasi kebebasan, Bang Rozi. Jadi, Oke. iya, jadi kita itu tidak pernah diberikan pilihan. Oke. Ketika lahir, kita tidak pernah diberikan pilihan. Apakah kita lahir sebagai perempuan atau laki-laki, kita tidak pernah ditanyakan gitu. Kita juga tidak pernah diberikan pilihan. Apakah kita akan lahir di Indonesia ataukah lahir di Amerika misalnya. Apakah kita lahir dari keluarga yang berkecukupan ataukah dari keluarga yang berkekurangan. Kita juga tidak pernah diberikan pilihan itu. Jadi dan bahkan warna kulit kita gitu ya, lalu kemudian suku kita ya, saya tidak pernah meminta saya lahir dari suku Banten, dari suku Sunda, Bang Rosi. Tetapi ya saya dipaksa oleh satu kekuatan yang sebenarnya kekuatan itu juga kita tidak mengerti ya kekuatan apa itu. Jadi kita dipaksa oleh satu kekuatan yang sangat menguasai diri kita, yang sangat determinan, kita dilemparkan ke dunia ini. Kemudian saya lahir sebagai Subhi, saya sebagai laki-laki dari suku Sunda, tinggalnya di Indonesia begitu ya. Lalu kemudian saya lahir dari keluarga ini dan keluarga itu gitu ya. Jadi kita memang ketika lahir ke dunia ini itu dipaksa seperti dilempar sedemikian rupa ya. Itu persis sebenarnya dengan akhir hidup kita juga itu Bang Roji. Ya. Jadi awal hidup kita itu sungguhnya sama persis dramanya ya. Dramanya itu seperti saat kita meninggal juga. Saat kita meninggal, kita juga sama gitu ya. Tidak pernah diberikan pilihan kan sebenarnya. Apakah kita diberikan pilihan misalnya, apakah meninggalnya di pagi hari, sore hari. Apakah kita meninggal ketika muda atau sudah tua gitu ya. Apakah saya meninggal ketika di kampus misalnya, ataukah ketika di pasar. Kemudian juga penyebabnya gitu ya, apakah karena sakit ataukah kecelakaan, kita juga tidak pernah diberikan pilihan. Ada satu kekuatan yang memaksa kita, dan kekuatan itu sebenarnya adalah kekuatan yang memaksa kita untuk lahir juga, yang melempar kita ke alam material ini. Nah, kekuatan besar yang tidak bisa kita tolak itu dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan ya, sebagai Allah. Nah, di situ takdir ya, kalau mau disebutkan sebagai takdir ya takdir itu di situ ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu Pak Renji kira-kira. Iya, semoga bisa menjelaskan Zain Ama Arif tadi, Zainal Arif maksud saya, menjelaskan tentang apa itu faktisitas ya, apa keterlemparan dan takdir tadi, bisa di ini. Nah, tetapi tadi juga dijelaskan tentang bagaimana sebetulnya antara gini, Kang Subi, pertanyaan berikutnya. Antara melepaskan kemelekatan atau dengan bersikap pasrah dengan ketika kita
apa berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Itu bagaimana memahaminya kira-kira? Pertanyaan berikutnya dari Ya, baik. Eh, Ketika kita hidup melakukan perjalanan di dunia ini ya, kita kemudian bertemu dengan hal-hal yang mendistraksi kita. Kita bertemu dengan benda-benda, kita bertemu dengan orang-orang, kita bertemu dengan peristiwa-peristiwa dan seterusnya begitu ya. Nah, pada awalnya sebenarnya Bang Rozi, kita itu seperti tadi ya murni ya. Jadi kita memiliki kesadaran tentang arah perjalanan kita gitu ya. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan itu seperti halnya kalau kita mengembara atau pergi kemana gitu ya. Kadang kita tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu kita bawa pulang gitu ya. Kita tidak perlu bawa pulang. Misalnya apa? Misalnya begini, kita punya katakanlah mobil ya. Kita punya mobil gitu. Ini contoh kemelekatan ya. Ya. Contoh kemelekatan. Misalnya kita baru beli mobil, Bang Rozi ya. Beli mobil di mana di showroom begitu, kan masih baru ya. Kita beli pakai cash gitu ya. Kita beli pakai cash gitu ya, harganya lumayan kan. Lalu kemudian kita bawa tuh keluar 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 showroom ya, keluar showroom karena di Jakarta begitu ya, terjadi kemacetan. Lalu kemudian tiba-tiba mobil baru kita yang baru kita bayar itu, yang baru kita beli itu, kemudian keserempet motor, gitu ya sampingnya gitu ya, ada baret panjang gitu ya. Pertanyaannya itu Bang Rocky, apa yang terjadi dengan diri kita? Oke. Yang terjadi kita marah-marah. Yang pertama muncul pasti marah. Marah. Secara ya. Manusiawi pasti ya. Iya, marah, kesel dan seterusnya gitu ya. Pokoknya mangkel lah. Wah, motor ini seterusnya gitu ya. Muncul maki-maki dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa seperti itu? Kenapa yang tergores itu mobil, tetapi yang merasa sakit itu hati kita? Oke. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena memiliki mobil itu, ya mobil itu sudah kita anggap sebagai diri kita. Oke. Diri kita. Jadi benda-benda kalau dalam filsafat manusia itu menubuh, itu menjadi aku itu sendiri. Ketika saya misalnya memiliki HP ya, iPhone terbaru gitu ya, sama juga kan beli dari iBlock gitu ya, beli dengan cash dan seterusnya, tiba-tiba ketika ke toilet ya di mall lalu kemudian hilang, apa yang terjadi? Wah, itu kan kacau itu jiwa kita itu. Panik. Iya kan uring-uringan kan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Itu karena kemelekatan kita gitu. Karena menjadikan dia menjadi milik kita. Yang pertama, kita merasa itu adalah milik kita ya. Lalu kemudian menjadi diri kita lama-lama, menjadi identitas kita. Menjadi aku gitu ya. Sehingga ketika kegores mobil tadi, maka seolah hati saya pun tergores sedemikian rupa sehingga merasa sakit gitu ya. Kemudian keluarlah emosi-emosi itu. Inilah yang disebut sebagai kekotoran itu, Bang Roji. Okay. Kemelekatan seperti ini, gitu ya. Lalu pertanyaannya, Bang Roji, bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan kemelekatan itu? Kemelekatan. Caranya adalah, nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya ini doa yang sangat saya menyebutnya doa metafisik ya. Oke. Doa metafisik. Doanya sebagai berikut ya. Allahumma arinal asya'a kamahiyya. Ya Allah, tunjukkanlah segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kita itu sering dalam hidup sehari-hari itu melihat segala sesuatu itu tidak sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana keinginan kita, sebagaimana nafsu kita gitu ya.
Jadi benda tadi, apa namanya, mobil tadi, itu kan kalau kita lihat apa adanya seperti apa sebenarnya. Loh, Ya. ini kan benda gitu ya. Ini bukan diri saya. Ini nih kaleng yang kalau kegores, ya pasti lecet. Itu kan sederhana ya sebenarnya. Iya, Kalau iya, kita iya. berpikir seperti itu. Nah, apa namanya, untuk melepaskan kemelekatan itu sebenarnya kita harus memulihkan kesadaran metafisik kita Oke. tentang segala sesuatu gitu ya, tentang banyak hal, bahwa benda-benda tadi iya itu adalah milik saya beli, tetapi dia itu bukan diriku, dia itu Oke. Hanya benda hanya ada di pemilik. seberang. Ya hanya apa ya? Ya hanya benda yang kita punyai saja gitu ya, begitu ya, secara material. Iya, jadi harus seperti itu. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa Bang Rozi ya. Peristiwa-peristiwa juga sama ya. Misalnya ada orang mencaci maki kita gitu ya. Nah, kita itu sebenarnya bagaimana respon kita? Respon kita itu pun langsung marah ya. Kenapa marah? Karena kata-kata yang dikeluarkan misalnya dari orang tersebut itu melekat betul di dalam diri kita gitu ya. Iya. Itu menjadi bagian dari diri kita gitu. Padahal kata-kata yang dikeluarkan kalau itu buruk itu kan seperti sampah. Jadi kita melihat itu sebagai sampah, ya sudah berarti itu memang Bukan sampah saya yang dikeluarkan orang. gitu. Jadi dia tidak akan pernah tersentuh gitu kan. Hati kita tidak akan pernah tersentuh kalau punya kesadaran metafisis seperti tadi ya. Kesadaran apa disebutnya ya? Kesadaran ruhani bahwa aku itu bersifat ruhani, sesuatu yang ada di luar diriku, orang, benda-benda dan seterusnya itu adalah bukan diriku. Kita yang mengontrol diri kita. Itu sih Bang Rozi.